Jadi Bapak dan Ibu, ini adalah kegiatan pada hari ini bertujuan itu adalah yang pertama RTL, rencana tindak lanjut dari kegiatan kami yang kemarin, yaitu adalah pemulihan data formasi pembelajaran. Nah, jadi kemarin kami dibekali untuk bagaimana menginformasikan kepada ibu-ibu. Ini bukan mengajari Bapak Ibu, mohon dipahami, bukan kami mengajari, tapi kami menginformasikan. Nah, supaya nanti kita bisa menyamakan persepsi. Nah, mungkin Bapak dan Ibu pernah mendengar literasi. Nah, mungkin ada Bapak Ibu yang ingin menjawab. Gimana Bapak dan apa yang terpikir ketika mendengar literasi? Literasi itu kita kan harus Membaca, ya betul sekali. Bagaimana Bu caranya? Membaca dan daya tangkap anak, daya pikiran anak. Ya. Seraya kemampuan dan keterampilan individu. Iya, sangat betul semua jawabannya Bapak dan Ibu. Nah, cuma di sini adalah literasi itu kalau kemarin pemahaman saya seperti itu juga dulu. Pemahaman saya sama seperti itu, membaca, menulis. Nah, rupanya sudah kita dibekali dengan pelajaran kemarin, kita menambah wawasan kita bahwa literasi itu kan kemampuan untuk mengenali dan memahami, menafsirkan, menciptakan, mengkomputasi dan mengkomunikasikan menggunakan simbol visual. Artinya Bapak dan Ibu di sini bukan hanya membaca dan menulis. Misalkan anak-anak melihat kita nanti mungkin ke depan kita minta kepada Bapak Ibu di sekolah, ada kita tempel poster, misalnya kata-kata ajaib misalnya berbentuk simbol ataupun simbol-simbol dari lalu lintas misalnya, itu merupakan literasi. Nah, teks modal itu bisa berupa video, bisa berupa bisa berupa video. Nanti sesekali jangan kita ganti, kita nampakkan video sama anak, itu merupakan literasi juga. Jangan hanya membaca 15 menit. Nah, jadi intinya dari di sini, kita seorang ibu ini dilatih untuk menjadi model. Untuk apa kita di sini? Jawabannya adalah untuk bersenang-senang. Nah, itu bisa kita praktekkan. Karena misalnya waktu zuhur misalnya, ya kan? Waktu zuhur sudah mengantuk, sudah jam 11. Nah, jadi bisa kita praktekkan. Untuk apa anak-anak kita di sini? Bersenang-senang. Nah, coba Bapak Ibu, kita bersamakan persepsi kita bahwa literasi itu, yaitu guru harus bisa menyenangkan. Oke Bapak Ibu, sekali lagi, untuk apa kita di sini? Bersenang-senang. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nah, terima kasih seperti itu Ibu. Jadi sedikit lagi kamu informasikan, kami di sini bukan ingin menggurui ya, bukan ingin menggurui, tapi menginformasikan apa yang kami dapatkan di sana, sehingga bisa kami informasikan kepada Bapak dan Ibu. Oke Bapak dan Ibu, untuk mempersingkat waktunya, yaitu kami fokus kepada teks modal itu adalah membaca buku cerita Bapak Ibu. Nah, ini sebetulnya bukan hal yang baru Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mungkin sering mendongeng sama anak Bapak Ibu kan sebelum tidur, ya kan? Nah, tapi di sini kita lupa bahwa dengan mendongeng itu menumbuhkan imajinasi anak-anak, bisa menumbuhkan imajinasi anak. Kita lupa, mungkin sering, sekarang mungkin ada lagi. Kalau dulu saya didongeng setiap hari sama kadang-kadang bapak di sekolah, ya kan? Dan kami merasa untuk ke depan menunggu pergi sekolah hanya untuk mendengar dongeng itu, sambungan dongeng itu. Nah, jadi intinya di sini dalam mendongeng ini Bapak dan Ibu, dia harus kita buat anak itu penasaran. Nah, harus kita kebawakan kepada pembelajaran kita. Nah, di sini Bapak dan Ibu, saya juga membawa sebuah buku dongeng yang sering dibaca sama anak-anak. Jadi buku dongeng ini Bapak dan Ibu, dia memiliki beberapa kategori. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kau.
Dengan siapa? Bandung dengan baca juga. Nah, Bandung anak desa. Dia tinggal bersama kedua orang tuanya. Meskipun anak tunggal, dia sangat rajin. Bandung memelihara Pati dan telur yang sudah bertelur itu, itik yang sudah bertelur itu, dia menjual. Uangnya di mana kak? Iya, ditabung. Ini masih sekolah nggak? Iya, masih sekolah. Ya, Tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Tentang belarang tembak, ya kan? Aku serangga yang pandai menyelam. Warnaku hijau seperti rumput. Aku memangsa serangga hidup. Kaki depanku lebih pendek, kaki belakangku panjang. Telurku lebih besar dibandingkan perutku. Ya, ini anak-anak, ini namanya apa? Serangga. Ini nyokren Aceh, punya tangan. Ya, belalang kan bahasa Aceh yang berbahasa Aceh kalian jadi bahasa Aceh apa nih namanya? Kalian bukan, tabiu. Ya, ini namanya belalang. Aku cinta menyamar, dia kan bisa menyamar. Nah, dia menangkap mangsa yang dia inginkan ada nyamuk, ya kan? Dia tangkap, ya sebut, ya bagus ya. Mereka masih memikirkan cerita kelelawar. Mereka tidak mampu membayangkan sebenarnya seperti apa ya kota itu. Siang dan malam selalu terang, gumanlana. Sedangkan di hutan kita ini siang malam selalu gelap. Jawab Lani, Dik, aku jadi ingin melihat kota. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kamu. Bagus, gemuk gak perusahaan ini? Gemuk. Ya, kuat ya kan? Ya. Jalanannya, dia berkeliling hutan, menantang semua binatang. Ayo ke sini, siapa berani melawan aku? Teriaknya, rak. Koko menanduk pohon jati. Rak. Boom. Coba ulangnya. Boom. Apa yang buntu? pohon jati. Iya, pintar sekali ya. Pohon jati sudah tumbang ya. Apakah kau bisa mengalahkan aku? Ha. Binatang sekecil kau, mana mampu melawanku? Kalau begitu, buktikan saja. Tanduklah aku kalau kau mampu. Ya, cerita tentang rusa yang sombong. Bagaimana akhirnya cerita ini? Si rusa menjadi baik ya. Jadi kita walaupun ada membuat kesalahan, kita harus merubah diri kita menjadi lebih baik agar kawan-kawan kita ini bisa senang sama kita. Jadi dia tidak mentang-mentang kita ada baju baru kita sombong. Ada anak-anak kita dari semua cerita yang Bapak ceritakan ini, ada kita bisa mengambil manfaatnya. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kamu. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan.
Bye.